Tagar adili Jokowi semakin marak di Indonesia, teman-teman semuanya. Kehancuran demi kehancuran, ketidakadilan demi ketidakadilan terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Ya teman-teman, selama lebih dari 10 tahun, apalagi sekarang anaknya ingin menjadi raja baru di Indonesia, menjadi presiden yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden, teman-teman. Buzzernya luar biasa bekerja di saat pemilu kemarin, pemilihan presiden, dan sekarang kehancuran itu terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang tertipu oleh para buzzer-buzzernya Jokowi. Kita lihat video berikut ini, teman-teman semuanya. Tagar adil Jokowi menyeruak di seluruh Indonesia. Kita lihat video harus ini. Rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Asegaf menghubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Betul, adili Jokowi. Ya, makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Betul. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Betul. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Betul. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan Puang Dai. Maka kita harus
memang adili Jokowi ini memang harus diserentakkan di seluruh Indonesia ya teman-teman. Karena kalian tahulah apa yang dilakukan oleh tentunya teman-teman semua ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dulu di waktu 2014 sampai 2024 teman-teman, selama 10 tahun ya, selama 10 tahun Indonesia dipimpin oleh Jokowi. Kalian bisa menilai teman-teman semua apa yang terjadi terhadap negara kita. Tentunya teman-teman semua, korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana teman-teman semua ya, seperti itu. Ini sangat luar biasa teman-teman semua. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jadi teman-teman semua, apa yang diberitakan oleh politikus Abraham Samad teman-teman semua mengenai isu Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memang kembali menjadi sorotan. Makanya ada tagar adili Jokowi ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman semua, ya memang bahwasannya kepemimpinan nasional ini tidak bisa diturunkan kepada anak beranak, tidak bisa. Itu sama saja seperti sistem kerajaan teman-teman, diwariskan ke anak-anaknya, ke pangeran-pangeran. Nggak bisa seperti itu ya, harusnya nggak bisa. Karena bisa mencoreng daripada nama demokrasi teman-teman semua. Jadi memang hancur negara kalau udah seperti ini, demokrasinya dirusak, dicabik-cabik, dinodai oleh keluarga Jokowi teman-teman semua, seperti itu ya. Jadi penjelasan Bang Abraham Samad sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi perhatian publik bahwasannya banyak orang yang tertipu juga atas kepiawaian Joko Widodo Mulyono kepada masyarakat, seolah-olah merakyat, padahal cuma ingin mencari suara teman-teman semua, mencari simpati rakyat saja. Dan pada akhirnya semuanya terbongkar, kebohongan-kebohongan daripada Mulyono terbongkar ya, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.